Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Safitri dari kelas Public Relation. Di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang membuat suatu kasus yang bisa dan seharusnya dipublikasikan. Nah, dalam hal publikasi di media, seorang jurnalis tentunya harus bersikap profesional. Dalam artiannya, seorang jurnalis harus bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sebagai jurnalistik pun juga mendapatkan batasan-batasan etika yang mengandung nilai dan moral atas apa yang telah dipublikasikan ke media. Batasan etika ini sudah diatur dalam hukum, terutama ketika tugas jurnalistik. Dalam situasi ini, seperti banyak hal dan perlu dipertimbangkan, salah satunya dampak terhadap publik. Seringkali seorang jurnalistik melaporkan suatu berita yang melewati batas etika dalam berjurnalistik, yaitu melaporkan berita secara mendetail. Contohnya, seperti korban TKW yang telah dibunuh oleh temannya itu sendiri. Di situ terlihat jelas jurnalis menyuguhkan suatu berita seorang remaja yang berusia 20 tahun. Jurnalis menuliskan nama korban. Tidak hanya itu, dalam berita tersebut, jurnalis pun menyuguhkan foto dan menampilkan sangat jelas wajah korban yang tewas, yang telah tidak bernyawa itu secara keseluruhan, yang sudah terbungkus. Dan di samping itu, terdapat anggota keluarga yang sedang menangis. Rupanya, banyak penonton yang menganggap bahwa adegan itu tidak layak untuk dipublikasikan. Keluarga korban meminta agar foto dan video korban yang terekam diminta untuk dihapus, karena demi mencegah agar tidak ada lagi korban pembunuhan yang lainnya. Maka dari itulah dalam hal jurnalistik memang menyuguhkan tragedi, dampak dan bahkan dramatisasinya. Namun, hal yang terpenting adalah mempertimbangkan apa yang keluarganya rasakan. Karena foto korban yang terakhir kali diambil telah mengingat abadi bagaimana ia meninggal dunia. Informasi yang disuguhkan oleh jurnalis selalu membuat pembacanya penasaran. Bagi jurnalis sendiri, tentulah berita memang harus dikemas sedemikian menarik agar dapat memikat para pembacanya. Namun di samping itu, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jika jurnalis melewati batasan etika dalam jurnalistik, tentu akan berdampak pada publik, terutama bagi keluarga korban. Informasi tersebut memang telah menjawab rasa penasaran. Selain itu pun, informasi tersebut juga cukup bagus dalam segi dramatisasinya, seolah membawa para pembaca untuk hanyut dalam tragedi tersebut. Namun, kembali lagi kepada etika, bahwa cerita itu tidak layak untuk dipublikasikan, karena ini dapat menghancurkan dan menyakitkan perasaan keluarga, kerabat, dan orang yang dekat dengan korban. Mengatasi kehilangan sangatlah sulit, namun lebih sulit lagi untuk menerima bagaimana orang tersebut meninggal dunia. Informasi yang dituangkan dalam berita tersebut seolah-olah menggambarkan betapa mengenaskannya cara orang yang mereka sayangi meninggal dunia. Selain itu, bagi orang-orang yang dekat dengan korban pun menganggap apa yang disuguhkan dalam berita tersebut terlalu mendetail, dan seharusnya hal ini tidak perlu untuk diceritakan kepada publik. Sama seperti yang di awal tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa seorang jurnalis harus bersikap adil terhadap publik maupun terhadap orang-orang yang terlihat dalam berita yang telah ia suguhkan. Apakah beritanya akan merugikan dan menyinggung perasaan orang lain atau kelompok lainnya? Semua itu harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat dampak yang akan terjadi bukan hanya untuk para pembaca saja, namun terhadap orang-orang yang terlihat dalam berita yang berada di sekelilingnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.